Selain terkenal dengan animenya, siapa yang tahu hal menarik lainnya yang identik dengan negara Jepang? Betul sekali, Jepang memiliki julukan negeri Sakura. Memiliki julukan negeri Sakura karena negara Jepang merupakan negara satu-satunya yang ditumbuhi oleh bunga-bunga indah yang bernama sakura. Jepang merupakan negara yang memiliki banyak pesona indah di berbagai bidang, terkhususnya di bidang sosial, budaya, dan pariwisata. Negara Jepang memiliki banyak tempat ikonik, salah satunya adalah Shibuya Crossing. Shibuya Crossing merupakan tempat penyeberangan orang yang memiliki 5 persimpangan, terletak di kota Tokyo dan di sekitar stasiun kereta Shibuya. Setidaknya tiap 2 menit, lebih dari 1.000 orang melintas di persimpangan ini. Pada video pembelajaran kali ini, materi yang akan dibahas adalah karakteristik negara Jepang, mulai dari lokasi, keadaan alam, dan keadaan penduduknya. Disimak baik-baik ya. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan letak dan luas negara Jepang. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan kondisi alam negara Jepang. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan keadaan penduduk negara Jepang. Sebagaimana video pembelajaran sebelumnya, Jepang merupakan salah satu negara yang terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Timur. Secara astronomis, Jepang terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 47 derajat lintang utara dan 128 derajat bujur timur sampai 146 derajat bujur timur. Artinya, wilayah Jepang seluruh wilayahnya berada di bagian utara sekaligus bagian timur bumi. Secara geografis, negara Jepang terletak bersebelahan dengan Laut Okhotsk di utara. Di sebelah barat berbatasan dengan Korea Utara, Korea Selatan, dan Rusia. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Timur dan Laut Filipina. Iklim di Jepang. Berdasarkan letak astronomisnya, kita pasti sudah tahu bahwa Jepang memiliki iklim sedang. Iklim sedang berarti negara ini memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Masing-masing musim berlangsung selama 3 bulan. Musim semi berlangsung pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Ini ditandai dengan munculnya kuncup bunga palm, kemudian juga diikuti dengan bunga sakura. Sementara pada musim panas berlangsung pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Suhu pada musim panas bisa mencapai 35 derajat Celcius. Pohon-pohonnya hijau, lalu ditandai dengan suara-suara serangga yang ribut. Biasanya pada musim panas, anak-anak sekolah di Jepang diliburkan dan mereka pergi ke pantai bersama keluarga. Pada musim gugur, daun-daun berguguran. Daun berwarna merah, oranye, dan kuning. Hewan mulai mengumpulkan makanan untuk persediaan di musim dingin. Musim gugur berlangsung dari bulan September sampai dengan bulan November. Pada musim dingin, suhu mencapai minus 20 derajat Celcius. Dan pada musim ini, salju mulai turun. Ini terjadi dari bulan Desember sampai dengan bulan Februari. Biasanya musim-musim di Jepang itu diadakan festival-festival sesuai dengan musimnya. Untuk itu, apabila kalian ingin berkunjung ke negara ini, pastikan mengecek dahulu sedang terjadi musim apa ya di negara tersebut. Bentuk muka bumi Jepang. Apabila kalian melihat peta Jepang yang ada pada gambar, terlihat warna oranye dan kuning mendominasi wilayah Jepang. Ini artinya wilayah Jepang 70-80%-nya merupakan wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Sementara wilayah dataran di Jepang hanya sekitar 30%.
dan wilayah inilah yang banyak ditinggali oleh penduduk. Jepang terletak di tepi bagian barat dari Samudra Pasifik. Daerah ini merupakan bagian dari cincin api atau Ring of Fire yang terdiri atas banyak gunung api. Setidaknya terdapat 192 gunung api tersebar di negara ini. Salah satu di antaranya merupakan yang tertinggi di Jepang, yaitu Gunung Fuji. Karena banyaknya gunung api, maka sekitar 25% wilayah negara ini tertutup lapisan vulkanik. Meskipun terdapat banyak gunung berapi, Jepang memiliki sumber daya mineral yang sangat terbatas. Karena itu, Jepang sangat tergantung pada bahan mentah dan bahan bakar hasil impor dari negara lain, termasuk Indonesia. Sumber daya tambang yang dimiliki oleh Jepang diantaranya batu bara dengan kualitas yang rendah, timah, seng, mangan, tungsten, antimoni, krom, dan lain-lain. Sementara bahan tambang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Jepang adalah belerang. Sekarang kita akan membahas flora dan fauna yang ada di Jepang. Sebagai negara yang beriklim sedang, flora di Jepang ditumbuhi dengan pohon ek, bambu, maple, birch, pohon beech, dan juga pohon poplar. Sementara fauna di Jepang terdiri dari monyet, babi hutan, rusa, dan serigala. Kondisi penduduk di Jepang. Jepang memiliki penduduk sebesar 126,9 juta jiwa pada tahun 2015. Walaupun jumlah penduduknya besar, tetapi ada kecenderungan terus mengalami penurunan. Angka kelahiran di Jepang relatif rendah sehingga terjadi penurunan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di Jepang mencapai minus 0,1%, yang artinya setiap tahun terjadi penurunan jumlah penduduk sebesar 0,1%. Sementara itu, jumlah penduduk lanjut usia semakin besar jumlahnya karena keadaan kesehatan yang lebih baik. For your information, dalam 5 tahun terakhir, jumlah penduduk Jepang turun sekitar 1 juta jiwa. Penurunan tersebut terjadi karena angka kelahiran yang rendah dan migrasi penduduk ke Jepang yang juga rendah. Untuk meningkatkan angka kelahiran, pemerintah Jepang memberikan insentif bagi pasangan yang memiliki anak sekitar 2,6 juta rupiah per anak per bulan. Pemerintah juga menambah jumlah penitipan anak di kantor-kantor yang ada di Jepang. Sebagaimana negara maju lainnya, sebagian besar penduduk Jepang bekerja di bidang industri. Penduduk Jepang terdiri atas beberapa etnis, tetapi yang dominan adalah etnis Jepang yang mencapai 98,5%. Korea 0,5%, Cina 0,4%, dan lainnya 0,6%. Untuk agama yang dianut terdiri atas agama Shinto, 83,9% penduduk Jepang menganut agama ini. Lalu ada agama Buddha sebanyak 71,4%, Kristen 2%, dan lainnya 7,8%. Jika ditotal, persentase totalnya mencapai lebih dari 100%. Ini dikarenakan banyak penduduk Jepang yang menganut agama Shinto sekaligus menganut agama Buddha. Sekian video pembelajaran kali ini mengenai karakteristik negara Jepang. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.